kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Subscribe Hakim Abinada channel. Saya bukan politik praktisnya, tapi saya melihat memang ada kecenderungan ya, ada kekhawatiran saya kok selama ini kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah 2 periode pemilu itu dipakai oleh Prabowo, tapi kok hilang. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Kemudian saya menemukan video itu, ya kelompok radikalis ini kemana? FPI sudah dibubarkan, tapi sebenarnya dia melakukan metamorfosis terhadap organisasi baru yang bernama FPI juga, tapi kepanjangannya berbeda. Ini kok selama ini kok tidak ada teriakannya. Lalu kemudian saya menemukan video ini, saya kemudian menyimpulkan bahwa oh ini memang ditiarapkan. Ini video kapan ini Cak ya? 2019. 2019. Ingat saya 2019 di Monas. Reuni 212. Ya? 212. Oke. Dan yang menarik di sini kan ada pernyataan Prabowo ya, tentang radikalisme. Jadi bahwa mereka ini juga sebagai orang yang selalu bergulat dengan isu, dengan topik radikalisme, ini saya kira kompeten banget Cak Islah menjelaskan ini. Jadi tetap kita tidak bisa menafikan Prabowo di sini. Prabowo dari 2014, 2019 ceruk elektoralnya kan selalu itu-itu aja. Dan sudah terbukti tidak bisa memenangkan Prabowo. Sehingga Prabowo kemudian membuat irisan yang baru, bahwa dia harus bisa meraih pendukung Jokowi yang notabene mengalahkan dia 2 kali periode. Otomatis kelompok ini yang memang sebenarnya tidak klop dengan pendukung Jokowi, yang memang anti radikal, anti ekstrim, anti teror, dan memang berseberangan dengan kelompok-kelompok kanan, otomatis ini harus disembunyikan dulu. Karena apa? Prabowo kalau mau menang di 2024, itu harus bisa meraih setidaknya 1/4 dari pendukung Jokowi. Di sisi lain, pendukung Jokowi ini tidak akan klop dengan kelompok-kelompok sayap kanan ini yang sudah dia pakai dalam 2 periode. Otomatis ini harus disembunyikan dulu. Setelah pendukungnya Jokowi itu bisa diraih minimal 25%-nya misalnya, baru ini akan muncul nanti. Makanya teman-teman pendukung Jokowi yang merasa anti radikal, yang merasa dia berseberangan dengan kelompok kanan, dia nanti akan bertemu dalam satu panggung dan barisan yang sama dengan kelompok ini nantinya. Kalau kemudian hari ini berusaha ditiarapkan paksa, itu adalah bagian dari strategi politik biasa. Nah, kenapa mereka disembunyikan? Supaya tidak merusak konfigurasi elektoral yang harus dia cari sebagai tambahan elektoralnya. Nah, saya yakin juga kelompok-kelompok seperti Pak Prabowo pasti memainkan ini. Kalau dia munculkan hari ini kelompok-kelompok sayap kanan, otomatis kelompok-kelompok tengah, kelompok-kelompok moderat tidak akan tertarik ke Prabowo. Sama seperti yang dilakukan oleh Hindutva dan Bharatiya Janata di India, seperti tulisan Rajesh King. Jadi memang ini adalah kelompok-kelompok yang hari ini betul-betul memainkan gerakan-gerakan bawah tanah. Kelompok sayap kanan itu memang ditiarapkan untuk mendapatkan suara tambahan dari kelompok-kelompok moderat yang dijadikan simpul kemenangan nantinya. Dan ini terjadi. Ya, jadi dengan asumsi si kelompok sayap kanan ini, Islam garis kanan ini, tetap bertahan di Prabowo. Tetap gitu bertahan di Prabowo. Dan mereka tidak punya selling value hari ini. Kalau dia itu dimunculkan hari ini, kelompok-kelompok moderat yang dulu mendukung Pak Jokowi tidak akan bisa diraih. Padahal ini simpul kemenangannya ada di sini. Ini dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau hari ini saya misalnya seolah-olah berpolitik praktis, bukan itu tujuannya. Saya hanya ingin mari kita lawan kelompok-kelompok radikal ini ke dalam ranah-ranah politik. Kalau sampai ruang-ruang politik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal, ekstrim kanan, sayap kanan jauh, ini kan akan bisa mengubah trajektori arah negara. Saya kira Pak Jokowi harus memahami ini. Meskipun saya bukan siapa-siapa, tolonglah Pak Jokowi bisa mempertimbangkan untuk memutuskan kepada siapa dia harus berpihak. Nah, jadi menurut Cak Islah, ini apa yang Cak Islah lihat dari pandangan Prabowo tentang radikalisme? Jadi kan, kalau kelompok ini tidak dianggap radikal, terus bagaimana ini? Jadi ini menurut Cak Islah gimana ini? Soal persepsi Prabowo mengenai radikalisme ini. Saya, kalau memang Pak Prabowo, tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal.
Kita tantang itu. Ya, Kalau ya. dia tidak merevisi, berarti itu membuktikan bahwa ini adalah exit poll yang statis. Memang ini adalah pendukungnya Pak Prabowo yang tidak akan beringsut kemana-mana. Tapi yang tidak dimunculkan ke permukaan. Jadi revisinya itu dalam bentuk Prabowo harus saat ini Iya. harus berani mendeklar bahwa kelompok-kelompok inilah adalah contoh dari kelompok radikalisme. Kelompok gitu ya. radikalisme yang memang punya cita-cita ingin mengubah arah negara ini. Ingin mengubah Pancasila. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi. Entah secara cepat atau secara perlahan. Dengan masuknya mereka ke dalam jalur-jalur politik, tidak mustahil nanti negara ini akan dirubah trajektorinya. Makanya saya bukannya anti Pak Prabowo di sini, Ya. bukan juga anti kepada capres siapapun. Ya. Saya hanya concern terhadap kelompok radikal ini jangan sampai diberikan ruang di dalam produk-produk politik kita. Ini kan bahaya. Dan sampai hari ini memang belum ada revisi, artinya ceruk elektoral dari kelompok sayap kanan ini memang dipiara. Ya, ya. Kalau antitesis ini ingin dilawan oleh Pak Prabowo, buat revisi videonya bahwa GNPF 212 FPI itu adalah radikal yang harus kita lawan. Baru saya percaya. Ya, kalau kita kan berbicara tentang fakta yang ada. Kalau misalnya ini sudah direvisi oleh Pak Prabowo, saya tidak akan, otomatis saya akan memuat cover both side-nya. Pak Prabowo dulu begini loh. Nah sekarang dia sudah merevisi seperti ini, kan balance gitu. Ya, Ini kan nggak pernah ada revisi. Saya terus terang tidak mau ikut urusan copras-capres politik-politikan lah. Saya bukan politisi, saya bukan siapa-siapa. Tapi concern saya adalah bagaimana cara untuk menyadarkan orang-orang radikalis ini bahwa kita hidup di bawah payung Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan harus terus kita jaga. Cita-cita kita kan Indonesia Emas 2045. Kalau kita gagal atau bahkan justru memberikan mitigasi di ruang politik terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini, udahlah, lupakan 2045 itu. Ini kan harus kita selesaikan secara holistik, terutama di ruang-ruang politik. Ya, ya. Makanya saya mengupload ini untuk mengingatkan semua orang bahwa kelompok radikalis ini tidak boleh ditaruh di bawah karpet. Ini nggak boleh. Kalau memang kita mau memerangi kelompok-kelompok seperti ini, mari perangi ideologinya, bukan orangnya. Ya. Silahkan orangnya beri ruang politik, tapi yang sudah posisi tersadarkan. Ya. Jangan sampai ini menjadi penggunting-penggunting di dalam lipatan politik kita. Nah ini yang ingin saya tekankan di situ. Tuduhannya banyak di tweetan saya bahwa katanya nggak mau politik praktis. What the hell with the politics? Saya nggak mau tahu soal itu. Ya, ya. Cita-cita politik pun saya juga nggak punya. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita perangi kelompok radikal ekstrim teror ini karena ini adalah benalu di negara kita. Saya kira teman-teman juga yang memang punya concern yang sama seharusnya memahami ini.